Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pada subuh kali ini atau pagi kali ini kembali kita bisa bermuajahah ya, untuk melanjutkan kajian kita atau pembacaan kitab kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan hari ini segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kehidupan kita tetap diberkahi, baik dalam urusan keluarga, harta, maupun dalam urusan-urusan yang lainnya. Kepada akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pertanyaan, yaitu pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan ke-84 ya. Pertanyaan ke-84, apakah syaitan terdapat dalam khalwat? Ya, ini adalah perkara yang sering kita jumpai di tengah muda-mudi kita, yaitu berkhalwat. Ya, dan kita yang berada di Aceh, alhamdulillah sudah ada syariat yang mengatur, ya, yaitu larangan berkhalwat. Nah, kenapa sih khalwat ini menjadi suatu hal yang tidak dibolehkan? Maka kita lihat apa sebab khalwat itu menjadi bahaya ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah syaitan terdapat dalam khalwat? Maka dijawab oleh Syekh Ridho Abdullah Basha ya, benar ya. Benar bahwa syaitan itu ada dalam setiap khalwat yang terjadi. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asyaiton. Tidaklah seorang lelaki menyendiri dengan seorang wanita kecuali yang ketiga darinya atau ketiga dari mereka berdua adalah syaiton. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 2165 dalam Al-Fitan, dan Ahmad dalam Al-Musnad jilid 1 ya, halaman 18 sampai dengan 26. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor hadis 1116 dan Sahih Al-Jami nomor hadis 2546. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkhalwat? Ya. Berkhalwat adalah menyendirinya seorang lelaki bersama wanita tanpa ada mahram ya. Artinya wanita dan laki-laki yang bukan mahram, yang bukan saudara sekandung ya, ini berdua menyendiri berdua ya, atau mojok lah kalau bahasa sekarang ya, mojok begitu, berdua-duaan ya. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda kita ya, muda-mudi kita hari ini ya, yang dibalut dengan istilah namanya pacaran ya, pacaran. Nah, khalwat seperti ini ya, maka sangat peluang terjadinya maksiat, yaitu zina ya. Kenapa? Karena khalwat seperti ini maka dia selalu hadir pihak ketiga. Ya, siapa pihak ketiga itu? Pihak ketiga itu adalah asyaiton. Ya. Nah, apa yang diinginkan oleh syaitan? Innama yad'u hisbahu liyakunu
min ashabis sa'ir. Bahwa syaitan itu hanya saja ingin mengajak golongannya, kelompoknya, pengikutnya kemana? Untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Sehingga apa? Maka mereka tidak bosan-bosan untuk menggoda. Maka dalam khalwat biasanya terjadi yang namanya zina. Dalam khalwat biasa terjadi yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, sebaik hendaknya ingat-ingatlah hadis Nabi ini, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma asyaitan. Bahwa tidaklah seorang laki-laki itu menyendiri bersama seorang wanita berdua kecuali ketiganya adalah asyaitan. Tidaklah seorang laki-laki itu mojok bersama seorang wanita yang bukan mahram ketika kecuali ketiganya adalah asyaitan. Oleh karena itu saya menjelaskan di antara perkara yang menimbulkan keburukan adalah berkhalwatnya seorang lelaki bersama wanita yang bukan mahramnya. Dari sinilah mulai muncul dorongan-dorongan busuk. Kemudian syaitan bergerak untuk menjerumuskan masing-masing keduanya dalam perbuatan keji. Kita memohon kepada Allah agar memberikan perlindungannya kepada kita dalam masalah agama maupun dunia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah, inilah bahaya khalwat. Akan ada dorongan dari syaitan untuk berbuat buruk. Akan ada dorongan dari syaitan untuk berbuat keji. Dan pastinya antara lelaki maupun perempuan kedua-duanya sulit menahan diri. Sulit menahan diri. Dan ini yang banyak terjadi dalam dunia pacaran. Di mana dalam dunia pacaran hampir tidak ada pacaran yang tanpa zina. Hampir tidak ada pacaran yang tanpa zina. 5 tahun ke belakang, saat itu kami baru mulai membuka konseling di tahun 2013 akhir hingga 2015 itu banyak sekali kita temukan fakta-fakta ketika kita bertanya kepada muda-mudi khususnya para pemudi yang kemudian mereka berpacaran itu kalau kita tanya dari 10 mereka yang kita tanya yang sudah pacaran di atas 6 bulan misalnya dan betul-betul pacaran maka setengah dari mereka mengaku sudah pernah tidur dengan pasangan lelakinya, pacar lelakinya. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Dan sisanya ketika kita tanya sudah pacaran misalnya di atas 3 bulan maka dari 10 yang kita tanya itu mereka menjawab semuanya sudah pernah berciuman dengan pasangan lelakinya atau dengan pacarnya. Nah, ini yang kemudian terjadi di dalam pacaran itu. Kenapa? Karena tadi pacaran membentuk suasana khalwat, menyendiri berdua, antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, maka ketiganya pasti syaitan. Kalau sudah syaitan ketiganya, maka pasti dorongan berbuat keji, dorongan berbuat keburukan itu akan terjadi dengan sangat mudah. Wal'iyadu billah, semoga Allah selamatkan kita dari keburukan tersebut. Selanjutnya pertanyaan ke-85. Apakah berkhalwat bersama wanita datangnya dari syaitan? Ini masih terkait dengan pertanyaan 84 tadi tentang khalwat. Apakah khalwatnya seorang lelaki dengan wanita itu datangnya dari syaitan? Maka jawabannya adalah benar sekali. Benar sekali. Atau alias sangat-sangat benar. Karena Rasulullah SAW itu telah melarang lelaki berkhalwat berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Beliau bersabda,
La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Sekali-kali janganlah seorang lelaki berkhalwat dengan wanita kecuali dengan mahramnya. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3006. Ya. Dalam kitab Al-Jihad, kemudian Imam Muslim nomor hadis 1341 dalam As-Sahihah, ya. Dan As-Sahihah nomor hadis 226. Ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan dalam riwayat lain beliau juga bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana tharithuhuma asy-syaitan. Ya. Hadis riwayat At-Tirmizi tadi. Ya. Tidaklah seorang lelaki berkhalwat menyendiri dengan seorang wanita kecuali yang ketiga dari mereka berdua adalah syaitan. Ya. Dan setelah kepergian Rasulullah SAW, tidak ada fitnah yang paling bermudarat bagi kaum laki-laki daripada wanita. Ya. Karena itu seorang lelaki tidak boleh berkhalwat bersama wanita yang bukan mahramnya, agar syaitan tidak menemukan jalan untuk merusak keduanya, yaitu dengan menjadikan masing-masing memikirkan lawan jenisnya, apakah dengan pandangan yang haram, pikiran untuk melakukan perzinahan, dan lain sebagainya. Adapun jika seorang lelaki berada dalam suatu pekerjaan di kantor, kemudian pintu-pintu kantornya terbuka, maka ini tidak termasuk khalwat. Di sisi lain, hendaknya hubungan antara lelaki dan wanita hanya sebatas pekerjaan, dan itu pun dengan menundukkan pandangan. Ikhwan wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan dari Syekh terhadap masalah khalwat ini, ya. Hendaknya menjaga pandangan dan hendaknya tidak ya berdua-duaan dan tidak beraktivitas, ya, tidak ada hubungan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram kecuali hanya dalam pekerjaan saja, ya. Dan itu pun harus ada adab, yaitu menundukkan pandangan sehingga tidak terjadi khalwat, ya, tidak berdua-duaan yang bisa mendatangkan keinginan untuk berbuat keji, berzina dan lain sebagainya, ya. Dan Nabi, ya, sudah memperingatkan tentang fitnah wanita bagi seorang lelaki, ya. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi bersabda, wattaqud dunya, ya, wattaqun nisa, wattaqud dunya, wattaqun nisa, ya. Takutlah kepada dunia, ya, waspadalah terhadap dunia dan juga terhadap wanita, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya, ya, wanita itu tipu dayanya sangat besar, sangat agung, ya. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai para wanita sangatlah besar. Bagi seorang laki-laki, ya, hampir-hampir saja, ya, sedikit sekali laki-laki yang selamat dari fitnah wanita, ya. Berapa banyak tokoh-tokoh bangsa, berapa banyak tokoh-tokoh negara, ya, calon-calon pemimpin masa depan hancur karirnya karena fitnah wanita. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah menjaga kita dari keburukan berkhalwat. Selanjutnya pertanyaan ke-86. Saya mempunyai anjing hitam. Apakah ia termasuk setan? Jika benar demikian, apa boleh saya membunuhnya dan bagaimana caranya? Ya. Pertanyaan, ya, datang dari seseorang kepada Syekh berkenaan dengan anjing, ya. Memiliki anjing berwarna hitam, ya, apakah itu termasuk jelmaan setan, ya? Dan kalau iya, kalau benar, bolehkah membunuhnya dan bagaimana caranya? Maka Syekh menjawab, yaitu dengan sebuah hadis dari Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula annal kilaba ummatun minal umam la amartu biqatliha, walakin khiftu an ubida ummah. Faqtulu minha kulla aswada bahim, fa innaha jinnuha aw min jinniha."
sekiranya anjing bukan salah satu umat, pasti aku memerintahkan kalian untuk membunuhnya. Tapi aku khawatir hendak membinasakan satu umat, maka bunuhlah setiap anjing yang berbulu hitam pekat saja, karena ia adalah syaitan atau jin. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 1572, kitab Al-Musaqah. Berdasarkan hadis ini, maka benar anjing hitam adalah syaitan. Maka kita boleh membunuhnya. Caranya dengan meletakkan racun pada makanannya. Kita sangat wajib membersihkan rumah kita dari anjing. Sebab diriwayatkan dari Abu Talha radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Ya, malaikat atau para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau terdapat anjing maupun patung, ya, yaitu gambar-gambar dari makhluk bernyawa, ya. Ini malaikat tidak suka, ya. Kecuali anjing untuk berburu dan anjing untuk menjaga rumah, ya. Tapi dengan dua syarat. Jangan mengambil anjing yang berwarna hitam pekat dan mempunyai dua titik di sekitar matanya, karena dia adalah syaitan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan hendaknya anjing diletakkan di luar rumah, bukan di dalam rumah, ya. Nah, bukanlah akhwat yang dimakan oleh Allah. Jadi kalau ada anjing hitam pekat, maka itu dibunuh berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari ini, ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalaulah bukan karena Nabi takut, ya, membinasakan suatu umat, maka Nabi akan memerintahkan kita untuk membunuh seluruh anjing. Nah, oleh karenanya, ya, Nabi hanya memerintahkan kita apa? Bunuhlah anjing-anjing yang berwarna hitam pekat, ya, karena dia adalah setan atau jin dari kalangan anjing itu, ya. Dan jikapun kita mau memelihara anjing untuk penjaga rumah atau anjing berburu, dibolehkan, ya, dengan catatan, ya, jangan ambil yang warna hitam. Yang kedua, jangan letakkan anjing di dalam rumah, tapi taruhlah di luar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ke-87. Apa saja pintu-pintu masuknya setan itu? Ya. Maka Allah Ta'ala berfirman tentang pertanyaan ini, ya. Saya memberikan sebuah keterangan melalui firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinna Allah yuzakki man yasha. Wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat ke-21. Nah, oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pintu-pintu masuknya syaitan adalah yang pertama, hasad dan tamak. Hasad dan tamak. Yang kedua, terlalu kenyang ketika makan.
Yang ketiga, sangat mencintai kekayaan serta suka memperindah perabot rumah, pakaian, dan tempat tinggal. Yang keempat, tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Yang kelima, terburu-buru dan tidak memeriksa setiap perkara. Yang keenam, pelit dan takut miskin. Yang ketujuh, fanatik terhadap hawa nafsu dan mazhab atau golongan. Yang ketujuh, yang kedelapan, jika seseorang sibuk terhadap penampilan dirinya dan mencari penilaian orang lain. Yang kesembilan, marah dan syahwat. Yang kesepuluh, prasangka buruk kepada orang lain. Yang kesebelas, mencintai harta, binatang ternak, dan bangunan-bangunan. Inilah di antara pintu-pintu masuknya syaitan kepada seseorang, ya, yaitu adanya ya unsur-unsur tamak, hasad, ya, terlalu banyak makan, terlalu mencintai kekayaan atau cinta dunia, ya, tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain, tergesa-gesa, terburu-buru dalam setiap urusan, ya, tidak teliti, ya, medit, pelit, bakhil, ya, takut miskin, fanatik golongan, ya, fanatik kelompok, ya, sibuk terhadap penampilan dirinya, mencari penilaian orang lain, mengharap pujian dari orang, suka dipuji, suka diangkat-angkat, ya, suka terkenal, ya, marah, ya, atau ya emosional, ya, termasuk memperturutkan hawa nafsu, syahwat, ya, mengumbar syahwat, persangka buruk, ya, suudzon, ya, suudzon. Nah, ini bagian daripada pintu-pintu syaitan. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat tersebut, ya, sehingga kita bisa bebas daripada penguasaan syaitan. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, hati ini sangat mudah berubah-ubah, berbalik, bolak-balik dia. Sehingga oleh karenanya diajarkan sebuah doa untuk meminta ketetapan hati, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar hati kita menjadi istiqamah, tetap di atas iman kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, ya, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, ya, atau ila ta'at, ya. Ini doa agar hati diberikan ketetapan, ya, tidak berbolak-balik, ya, tidak galau-galau, tidak kadang iman, kadang kufur, ya, kadang, ya, beramal sholih, kadang bermaksiat, dan jangan, ya, hati ini memang dia sifatnya bolak-balik. Nah, agar tidak berbolak-balik, kita banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, ya. Wahai yang membolak-balikkan hati, zat yang membolak-balikkan hati, ya, maka tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan wahai yang memaling-malingkan hati, palingkanlah, ya, hatiku kepada ketaatan kepadamu. Ini doa hendaknya kita perbanyak untuk dibaca, agar kita memiliki hati yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, memiliki hati yang istiqomah di atas iman kepada Allah, memiliki hati yang selalu tetap di dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu masalah hati ini sangat penting untuk menjadi perhatian, ya. Sehingga tidak sedikit dari para ulama begitu antusias memperhatikan hatinya, yang disebut dengan bab at-tazkiyah,
penyucian diri, tazkiyatun nafs, pembersihan diri, jiwa dari kotorannya. Yang dimaksud adalah pembersihan kalbu, pembersihan jantung spiritual kita, yang mana di jantung spiritual inilah letak iman, letaknya kufur, letaknya taat, letaknya ingkar, letaknya syukur, kufur, iman, kafir, munafik, istiqamah, semua ada di dalam kalbu ini. Maka ini perlu dijaga agar dia terus berada dalam kondisi yang sehat, kondisi yang selamat. Karena kelak, ketika terjadi hari akhir, ketika kita dikumpulkan di hadapan Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita di dunia ini, maka pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat yang namanya harta dan juga anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali siapa yang datang dalam kondisi kalbunya selamat. Selamat dalam artian berada di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati ini perlu dijaga dan perlu selalu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang bisa merusaknya. Seperti kotoran iri, dengki, hasad, sombong, ujub, riya, sum'ah, termasuk syirik yang paling besar, kotoran-kotoran lain pelit, kotoran lain pemarah, kemudian suka memfitnah, suka mengadu domba. Hari ini fitnah dan adu domba ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan antar ustadz diadu domba, dipotong-potong videonya, lalu disandingkan satu dengan yang lain untuk saling menjawab, mengkritik, berdebat. Ini adalah bentuk-bentuk adu domba modern, adu domba ala medsos. Si ustadz si A dipotong ceramahnya sesuai kepentingan si pembuat video, lalu saling dihadap-hadapkan, dipertentangkan, saling menjawab antara ustadz tentang satu perkara, padahal itu adalah potongan dari ceramah yang lengkap. Sehingga apa? Umat menjadi bingung, umat menjadi hatinya terisi dengan kebencian terhadap salah satu dari ustadz yang ada. Masya Allah. Ini tentu adalah perbuatan adu domba yang tercela. Oleh karenanya ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita terlalu latah ketika melihat ada sebuah ceramah yang disampaikan oleh seorang ustadz dan hal itu dianggap tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita pegang, maka tidak perlu kemudian kita membuat video tandingan yang di situ mengedit potongan-potongan ceramah dari ustadz-ustadz yang ada, lalu itu dipertentangkan satu dengan yang lain. Nah, tentu ini adalah bukan adab seorang talib dan juga bukan adab seorang muslim yang baik. Oleh karenanya ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita dari kedengkian, dari ujub, dari merasa paling benar sebagai muslim terhadap muslim yang lain. Kita tidak ragu bahwa agama Islam ini agama yang paling benar dari seluruh agama-agama yang ada. Itu keyakinan kita sebagai umat Islam. Tetapi merasa diri paling benar dalam berislam, nah ini tentu masih perlu pengkajian mendalam.
tentu masih perlu ya waktu untuk membuktikan. Karena apa? Tidak ada yang boleh mengklaim bahwa dialah yang paling benar Islamnya. Ya, karena semua kita ini ya hanya ya mengikuti ya, apa yang sudah datang dari pada Al-Quran dan Sunnah ya, sesuai yang dipahami oleh salaful ummah, tiga generasi terbaik umat ini, dan juga orang-orang imam-imam ya, ulama-ulama mutaakhirin yang mengikuti langkah-langkah mereka ya. Artinya tidak perlu ada klaim bahwa Anda lah yang paling benar ya, dari cara berislam Anda dibanding orang lain, tidak ya. Mari terus belajar, terus mengkaji, menambah ilmu, menambah wawasan ya. Dan silakan amalkan apa yang kita yakini ya. Karena begitulah dasarnya amal. Amal dilakukan atas dasar ilmu, bukan atas dasar semangat semata-mata, bukan atas dasar ikut-ikutan, bukan atas dasar untuk ya sebagai kesenangan saja, tetapi memang harus dibangun di atas ilmu yang benar. Namun bukan berarti apa yang sudah kita amalkan saat ini, kebenaran yang kita dapatkan saat ini, itulah satu-satunya kebenaran yang mutlak, yang sehingga kalau ada orang lain berbeda dengan kita, lalu kita memicingkan mata, memandang dengan sebelah mata ya, menunjukkan muka masam ya, bahkan yang lebih parah lagi dari itu, kita menuduh dan menfitnah serta memvonis saudara kita itu sesat ya, tentu ini adalah suatu akhlak yang buruk ya, adab yang sangat-sangat jelek ya, bukan merupakan adab dan akhlak seorang muslim yang baik, yang mana dalam hadis dijelaskan ya, al-muslim itu adalah siapa yang selamat ya, atau ya muslim lain selamat daripada apa? Kejahatan lisan dan tangannya. Ya, kita harus menjaga itu. Ya, seorang muslim itu bagi muslim yang lain adalah saudara. Jikapun kita melihat perbedaan di antara kita dalam hal-hal yang memang di sana ada perselisihan para ulama, ada dalil yang melandasi perbedaan tersebut, maka kita berlapang dada lah. Dan masing-masing kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita menjadi hakim, juri bagi saudara kita. Rangkullah. Mari tetap bersaudara dalam iman. Meski kita berbeda dalam istihad, ya, berbeda dalam pilihan fikih, ya, namun kita tetap satu dalam iman, ya, dalam tauhid. Maka mari sama-sama kita bersepakat dengan apa yang kita sudah sepakati dan berlapang dada terhadap apa yang kita berbeda dengannya. Ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah hati ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Bagaimana hati kita ya, senantiasa kita berikan nutrisi berupa iman yang terus diperbaharui dan amal soleh yang terus ditingkatkan, agar hati ini istiqamah, agar hati ini tetap di atas hidayah. Ya, dengan begitu insya Allah hati kita akan mencapai ketenangannya. Ya, perbanyak berzikir, ya, mengingat Allah dengan amal-amal soleh, dengan qiraatul Quran, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, maka insyaallah hati akan menjadi tenang. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir mengingat Allah lah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi lapang, hati akan menjadi tetap di dalam hidayah, tetap di atas iman, dan tetap di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan 88. Apakah ada hubungan antara minyak wangi dan syaitan? Maka jawabannya benar. Ada hubungan antara minyak wangi dan syaitan. Hal ini berdasarkan
sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man urida alaihi thayyibun fala yaruddahu fa innahu khafiful mahmal thayyibur raihah." Siapapun yang ditawari minyak wangi, maka janganlah menolak, karena ia sangat ringan dibawa dan sangat enak baunya. Hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 41.000 ya, 4172. Kitab At-Tarajjul juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad nomor hadis 8264. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Minyak wangi mempunyai banyak keistimewaan. Di antaranya, para malaikat sangat menyukai minyak wangi, sementara syaitan sangat membencinya. Dan sesuatu yang paling disukai syaitan adalah bau tidak sedap. Roh-roh yang suci mencintai bau-bau harum yang suci, sementara roh-roh jahat cenderung kepada bau-bau yang tidak sedap. Ya. Jadi minyak wangi ini ya sangat disukai oleh para malaikat. Nah, sesuatu yang disukai oleh para malaikat secara otomatis tidak disukai oleh setan, alias dibenci oleh setan. Ya. Maka minyak wangi adalah sebuah hadiah yang tidak boleh ditolak, pemberian yang tidak boleh ditolak. Ya. Nabi mengatakan, "Man urida alaihi thayyibun fala yaruddah." Siapa yang ditawarkan minyak wangi, jangan menolak. Ya. Kenapa? Ya, karena minyak wangi ini kan ringan dibawa. Kan tidak ada orang menawarkan minyak wanginya 1 ton. Ya paling 1 botol isinya 3 mili, isinya 10 mili, ya 6 mili, ya 20 mili, ambil. Ya. Di samping dia mudah dibawa, dia juga memiliki ya thayyibun ar-raihah, wangi yang enak, wangi yang sedap, ya. Maka tidak ada ruginya kita menerima pemberian hadiah berupa minyak wangi dari saudara kita. Ya. Tidak ada ruginya. Nah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin membuat setan benci, ya, maka pakailah minyak wangi. Begitu kita mau melaksanakan sholat, pakailah minyak wangi. Maka insya Allah malaikat akan senang, ya, akan merapat ke kita. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan malaikat akan menempel sampai ke mulut kita, ke wajah kita. Ya. Nah, inilah minyak wangi sangat ada hubungan dengan bangsa jin. Artinya apa? Mereka setan itu tidak suka dengan wangi-wangian dan suka dengan bau-bau yang tidak sedap. Ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan 89. Seberapa besar pengaruh zikir dalam mengusir setan? Masya Allah. Ya. Seberapa besar? Maka saya menjawab dengan sebuah firman Allah, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Andaikan dalam zikir tidak terdapat keistimewaan apapun selain yang satu ini, sepatutnya bagi setiap hamba untuk tidak berhenti dari berzikir kepada Allah. Maka bagaimanakah bila ia tidak bisa membentengi diri dari musuhnya kecuali dengan zikir? Sesungguhnya musuh tidak masuk kepada kita kecuali dari pintu kelalaian. Syaitan senantiasa mencari-cari kelengahan kita. Jika kita lengah sedikit saja, dia langsung meloncat untuk menyerang dan menerkam kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, ya, As-Sayyib halaman 50. Ya. Kalau ya seandainya zikir itu manfaatnya, ya, atau keistimewaannya tidak ada yang lain kecuali apa yang disebut dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat 28 ini, maka itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita seorang yang beriman untuk tidak lalai dari zikrullah. Ala
Bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah kita menjadi tenang hati kita ini. Maka kalau bukan karena keistimewaan ini saja, ya, kalau tidak ada keistimewaan lain dari zikir kecuali ini saja, maka ini sudah cukup ikhwan wal akhwat. Sudah cukup menjadi satu alasan bagi kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya, bertahlil, ya. Ini sudah cukup. Maka jangan malas ucapkan subhanallah, walhamdulillah, ya, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Minimal ucapkan itu. Atau ucapkan 2 kalimat, kalimatani khafifatani fil lisan, ya, sakilatani, ya, khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan. Atau kala Rasulullah SAW. Ada 2 kalimat yang sangat enteng di lisan, ringan diucapkan, akan tetapi sangat berat timbangannya di yaumil, ya, perhitungan kelak. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahi, ya, al-azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Zikir ini bisa diucapkan kapan saja. Sambil memasak, mengantar anak ke sekolah misalnya, menuju pasar misalnya, menuju tempat kerja misalnya, berkendaraan, ya, menunggu kedai, toko, ya, menunggu pembeli, ya, antri di bank dan sebagainya. Hal-hal ini bisa kita lakukan, dan ini sangat ringan di lisan, namun berat di timbangan. Ikhwan wal akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sungguh kalau kita senantiasa mau berzikir, itu akan menutup pintu-pintu kelalaian. Jika pintu-pintu kelalaian, maka musuh kita yang nyata yaitu setan tidak akan punya kesempatan. Namun tak kala kita lalai, tak kala kita lengah sedikit saja, maka setan memiliki peluang, ya. Dia akan langsung loncat dan menerkam kepada hati-hati yang lalai, jiwa-jiwa yang lalai, manusia-manusia yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa kita bacakan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk terus menuntut ilmu dan kepahaman dari setiap ilmu yang kita dapatkan, yang kita dengarkan. Kemudian juga diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita mampu, ya, mendakwahkan, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum, ya, bisa mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu karena kesibukan atau lain sebagainya. Maka kita yang diberikan oleh Allah kemudahan menuntut ilmu, jangan pernah pelit untuk berbagi ilmu yang kita dapatkan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, ya. Karena bisa jadi yang tidak hadir itu jauh lebih memahami dari yang hadir, ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dan saya membaca sebuah hadis, ya, dalam kitab Ar-Rasul Al-Muallim, ya. Ternyata di sana ada sebuah keterangan, ya, bahwasanya tetangga itu punya hak yang sangat besar dari kita, ya. Dan di antara hak itu apa? Diajarkan ilmu agama. Iya. Diajarkan ilmu agama. Dibagi informasi-informasi tentang agama ini agar mereka juga memahami agama ini dengan baik. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan Tuhan al-akhwat semuanya diberikan selalu semangat, ya. Kita semua selalu diberikan semangat untuk terus belajar, kesehatan dan juga kesempatan. Kepada yang sakit, saya mendoakan semoga Allah memberikan kesembuhan kepada antum semua, dan kepada yang sedang diuji, baik diuji dengan virus COVID-19 ataupun diuji dengan
situasi banjir hari-hari ini, kami juga mendoakan semoga Allah segera mengangkat ujian ini dan menggantinya dengan pahala-pahala yang besar dan juga kemudahan-kemudahan yang banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.